بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، islahul qulub, memperbaiki hati, membenahi hati, bukan sekedar adanya sebuah isbat, yakni dia menghadirkan al-asya at-tayyibah, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik, seperti zikrillah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya melalui nama-nama dan sifatnya, atau mujalasatus salihin, berteman duduk dengan orang-orang saleh, atau juga talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Islahul qulub, memperbaiki hati, bukan sekedar isbat, akan tetapi la budda minan nafi, wajib juga dia hadirkan nafi, bermakna ikhrajul amrad, yaitu mengeluarkan berbagai macam penyakit allati tahulu bainal qalbi wa baina dzalika islah, yang bisa menghalangi antara hati tersebut dan menghalangi antara islah, perbaikan hati tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin telah mensifati berbagai macam sifat khabithah yang ada pada insan, yang ada pada jiwa, yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati annahu zalum, bahwasanya jiwa ini, bahwasanya insan itu zalum, sangat berbuat zalim, jahul, orang yang sangat bodoh, halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan mereka yang sering mengeluh, keluh kesah, dan Allah sifatkan mereka kanun, orang yang sangat membangkang, dan Allah juga sifati mereka kafar, orang yang sangat ingkar. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit-penyakit tersebutlah yang membinasakan, yang menghancurkan manusia. Maka tidak akan mungkin hati ini menjadi baik, terislah, terbaiki, terbenahi selama penyakit-penyakit tersebut tidak dikeluarkan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fin nafsi kibru iblis, di dalam jiwa, di dalam hati ada kesombongan iblis. Hasadu Qabil, di dalam jiwa ada hasadnya Qabil.
Qarun wa jahlu Abi Jahlin. Dan jiwa ini juga ada kebodohan sebagaimana bodohnya Abu Jahal. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menambahkan wa fiha min akhlaqil bahaim, dan pada jiwa memiliki karakter bahaim, yakni hewan-hewan ternak. Ibnu Qayyim menyebutkan seperti hirsul ghurab, tamaknya gagap, wa syarahul kalb, dan rakusnya anjing, wa dada'atul ju'al, dan hinanya kumbang yang hinggap di kotoran, wa uququd dab, dan durhakanya dab. Dan juga beliau menyebutkan wa hibbul jamal, dan dendamnya unta, wa uthubul fahad, dan menerkamnya harimau, wa sawlatul asad, dan juga beringasnya singa, wa fiskul fa'rah, dan fasiknya tikus, wa makruz za'lab, dan liciknya rubah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji kekasihnya Ibrahim alaihissalam bisalamati qalbihi, karena selamatnya hatinya, karena bagusnya hatinya, karena sehat hatinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sesungguhnya termasuk golongannya Nuh alaihissalam adalah Ibrahim. Ijja'a rabbahu biqalbin salim, tatkala dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Maka amrad khatirah, penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa menghalangi hati dari terjadinya kebaikan, islahul qulub, antara lain adalah asyirku billah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, penyakit hati yang pertama yang harus dia keluarkan adalah asyirku billah, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati asyirk adalah a'zamu dzulm, kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya jikalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilaqah, hubungan antara penyakit syirik ini terhadap hati, karena kesyirikan itu bisa menghantarkan kepada ad-dayyiq, rasa berat di dalam hati, al-qaswah, kekerasan di dalam hati, wal ama, kebutaan di dalam hati, wa dhulma fil qalb, dan juga kegelapan di dalam hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk kesesatannya, Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya dayyiqan, sempit, haraja, dan sesat, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki langit yang tinggi. Begitu juga Allah katakan, fa innaha la ta'mal absar, bahwasanya sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata, walakin ta'mal qulub, akan tetapi yang buta adalah hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya. Itulah ilaqah. Kenapa penyakit yang pertama yang harus kita keluarkan di dalam hati kita, agar terjadi islahul qulub, terbaiki hati, menjadi indah, menjadi baik hati ini, yakni penyakit syirik, karena dia bisa mengeraskan hati,
bisa mematikan hati, menjadi hati yang keras, yang hitam, yang gelap. Begitu juga penyakit syirik bisa menghilangkan zawal amni wa tuma'ninah. Dia bisa menghilangkan rasa aman, dia bisa menghilangkan rasa ketentraman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah." Kelak kami akan lemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang kafir ar-ru'ba, rasa takut, bima asyraku billah, disebabkan apa yang mereka lakukan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tanamkan ar-ru'ba, rasa takut di dalam hatinya, hilang rasa aman, hilang rasa tuma'ninah, kenyamanan, disebabkan perbuatan syirik yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pengaruh terhadap hati seorang insan dari perbuatan syirik tersebut. Karena pada hakikatnya ketika dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terbagi, maka dia palingkan rasa cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan rasa takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan raja harapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan inabah kembali bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang hakim, yang penuh hikmah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya keras. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya penuh keraguan. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya penuh kekufuran, penuh takdzib, penuh pendustaan, disebabkan kesyirikan yang dilakukan kepada Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, islahul qulub, islahul qulub. Perbaikilah hati kita, perbaikilah hati kita, benahilah hati kita. Maka sekali lagi bukan sekedar ikhbar, menghadirkan apa yang telah kita sampaikan pada khutbah yang lalu dari zikrullah, mujalasatus shalihin, kemudian juga talab ilmu syar'i, tapi juga dihadirkan nafinya, yaitu membuang segala penyakit-penyakit hati yang bisa menghalangi islah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha idza amara bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi